Semua kita teman-teman pasti diuji. Gak mungkin tidak. Tidak ada orang di muka bumi yang tidak diuji. Dimulai dari para nabi-nabi sampai orang-orang yang paling rendah imannya pun. Ya, ujian ini bertujuan agar itu seperti semacam undangan, ya tanda kutip ya, undangan dari Allah SWT ujian itu agar kita lebih manja dengan dia. Nah itu memahaminya. Jadi semua yang teman-teman yang menghadapi ujian, sakit belum sembuh, belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, itu undangan dari Allah, tanda kutip sini, supaya lebih manja, lebih mohon, lebih merengek, minta. Itu prinsip dasar dalam Islam, itu penting teman-teman sekalian. Karena ujian itu akan datang. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti menguji kalian, kata Allah. Tujuannya tadi, agar kita dapat undangan lebih dekat kepada Allah. Ya Allah, penyakit saya belum sembuh. Saya sudah konsultasi sama dokter. Sembuhkan ya Allah. Engkau maha penyembuh. Ada penghalang apapun, angkatlah ya Allah. Belum lihat hasilnya, berdoa lagi, berdoa lagi. Allah mengatakan, sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian dalam Al-Baqarah juga 214 Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wal dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira, ini Allah mengkhitabkan, mengajak bicara setiap individu di antara kita, mengira bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan ya dengan berbagai macam ujian, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu ujian akan datang, gitu kan? Dan kita harus yakin teman-teman sekalian akan datang pertolongan. Dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 3, Allah juga berfirman, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Itu ayat 2-nya. Ayat 3-nya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya Allah atau kami benar-benar akan menguji orang, atau kami benar-benar sudah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya kami dengan ujian itu akan mengetahui siapa yang jujur keimanannya, ya sesungguhnya, dan juga kami akan tahu atau Allah mengetahui orang-orang yang bohong di antara mereka. Jadi ujian itu datang untuk menguji, ya, untuk menguji. Kadang-kadang teman-teman sekalian perlu kita garis bawah ini. Mungkin antum sudah berusaha jadi orang baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, antum juga tidak pernah ganggu orang lain, ya, nama antum harum. Tetap ada yang ganggu antum nanti. Akan ada orang yang hasad, tidak suka, ada orang yang ghibah, ada orang yang sengaja cari-cari kekurangan antum, ada, itu pasti terjadi. Jadi jangan heran, ini firman Allah luar biasa. Sekaligus resepnya, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, untuk semua nabi-nabi musuh-musuh. Allah datangkan musuh buat mereka. Kenapa? Untuk menguji iman mereka. Dari syaitan-syaitan manusia. Tidak suka dengan agama Allah. Tidak suka dengan kebaikan antum. Tidak suka dengan prestasi antum sampai dapat. Gitu ya. Manusia dan jin. Dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Mereka membisikkan satu sama yang lain perkataan-perkataan yang menipu daya. Untuk menjatuhkan martabatnya orang-orang beriman dan dekat sama Allah. Kalau Allah mau, mereka bisa tidak melakukannya. Tapi resepnya, kata Allah, tinggalkan semua apa yang mereka lakukan itu. Tidak usah hiraukan. Tidak usah hiraukan. Selama antum tidak melakukan, tidak usah hiraukan. Tapi pasti datang, pasti datang. Nabi Muhammad SAW, Nabi, Raja di masa itu. Mereka menyebarkan isu tentang dusta, berzinanya Ummul Mukminin Aisyah. Siapa yang tidak sakit hati teman-teman? Istri kita solehah, lalu disebarin gosip kalau berzina, selingkuh. Tersebar satu Madinah, tersebar satu Jakarta. Kan luar biasa. Ujian. Nabi SAW seorang raja. Nabi bisa bunuh orang, bisa hukum mati, tapi tidak. Beliau ikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan sebagai ajang pahala, gitu kan? Bahkan bukan cuma itu teman-teman sekalian, ya. Para sahabat juga mengalami yang sama. Abu Bakar sama Umar dibenci sama orang-orang munafik, dicari kesalahannya, gitu kan? Bahkan setelah meninggal pun masih banyak orang yang jelek-jelekan sampai hari ini. Orang-orang Syiah masih jelek-jelekan Abu Bakar sama Umar. Di masa itu seseorang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah mengatakannya, ya Ummul Mukminin, bagaimana kami memahami? Setahu kami Abu Bakar sama Umar gak ada salahnya. Kok orang-orangnya pada cerita begini?
Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat Abu Bakar sama Umar. Dan kira-kira kalau ketemu orang-orang ini sama Abu Bakar sama Umar hari kiamat, siapa yang menang nih? Antum sudah punya jawaban sendiri, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi Allah mengatakan fadharhum wa ma yaftarun, pegangi akhir ayat itu. Ya, tinggalkan saja apa yang mereka gosipin itu, apa yang mereka sebarin itu, nggak usah layani. Nggak usah tanggapi, nanti Allah punya cara menghilangkan sendiri. Kemudian dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 juga ayat 31 Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Seperti itulah kata Allah, kami adakan bagi tiap-tiap nabi ya musuh dari pendosa, dari para pelaku dosa. Jadi orang yang tidak suka dengan iman, dengan ilmu ini, pasti dia tidak suka dengan orang beriman. Dia akan cari-cari permasalahan gitu ya. Tapi cara antum resepnya tidak usah dilayani. Dan Allah mengatakan, dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan juga penolong. Ya, sebagai petunjuk dan penolong. Kata Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya as-sabr minal imani bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar itu dari keimanan seperti posisinya kepala dari jasad seseorang. Wala imana liman la sabarah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Ya, ini sudah sering kita jelaskan masalahnya teman-teman. Baik, bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan? Yang pertama, menerima takdir Allah dan introspeksi diri. Kalau sudah terjadi, terima. Ya, itu takdir Allah, kemudian introspeksi diri. Bila ada dosa, maka cobaan jadi pembersihnya. Dan bila tidak ada, maka akan meninggikan derajat. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma 'alaihi khati'ah." Seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan terus diuji oleh Allah di dirinya, di keturunannya, di hartanya sampai mereka bertemu dengan Allah tanpa satupun dosa yang tersisa. Kemudian Ummu Ala radhiyallahu anha berkata, "Adani Rasulullah SAW wa ana maridah." Satu waktu pernah Nabi SAW menjengukku sementara aku sedang sakit, ya. Faqala Nabi SAW, "Abshiri ya Ummu Ala, ya Ummi Ala, fa inna maradal muslim yudhibullahu bi khatayahu kama tudhibun naru khabathal dhahabi wal fiddah." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, terimalah berita gembira wahai ibunya Ala, karena ini perempuan bernama Ummu Ala. Sesungguhnya penyakit yang menimpa seorang muslim akan Allah jadikan penyebab bersih dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan karat yang ada dari emas dan juga perak. Jadi ujian itu datang tapi akan ada manfaatnya bagi orang-orang beriman. Abu Sa'id Khudri mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, hingga kekhawatiran yang mengusiknya, yang melainkan Allah dan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pernah menjenguk Nabi SAW dan beliau sedang demam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anda menderita demam yang sangat keras. Kata Nabi SAW, benar, sesungguhnya aku demam layaknya 2 orang dari kalian yang sedang demam. Lalu Abdullah mengatakan, apakah dengan begitu anda juga mendapatkan 2 kali lipat pahala? Kata Nabi SAW, benar, ketahuilah tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit dan lainnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan ujian tersebut, sebagaimana pohon yang menggugurkan ya, daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan sekian banyak hadis-hadis yang luar biasa yang bisa kita masukkan dalam poin pertama ini. Ya. Yang kedua, teman-teman, berharap cinta dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang sabar dicintai oleh Allah. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 177, Allah mengatakan, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Kemudian juga dalam surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 96, Allah mengatakan, Wala nadziyannal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti akan balas orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih besar dan lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, mengucapkan kalimat istirja. Tentu saya ringkaskan saja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering ulang ini, bukan hanya pada saat kematian, tapi saat ada ujian apapun yang datang. Sekecil apapun ucapkan itu. Ya. Dikatakan bahwa saya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, pernah tali sendalnya putus, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 155 sampai 157. Wabashiris sabirin, di akhir ayat 155-nya. Beritakan berita gembira kepada orang yang sabar. 156-nya, alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka kalau ditimpa musibah, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang penuh dan juga rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, ma min abdin tusibuhu musibah.
Tidak ada seorang hamba ditimpa satu musibah. Fayaqul, lalu dia segera mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlifli khaira minha. Gantikan aku yang lebih baik darinya. Illa ajarahullah fi musibatihi wa akhlafalahu khaira minha. Kecuali Allah akan tolong dia dalam musibahnya itu. Dan Allah gantikan yang lebih baik daripada musibah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat teman-teman, melihat orang yang lebih berat ujiannya, ya terutama melihat ujian Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadis, liya'zal muslimina fi masaibihim al-musibatu bih. Seharusnya setiap muslim mempertemukan ujian yang mereka, muslim mempertemukan musibah yang menimpa mereka dengan musibah yang menimpahku. Niscaya itu akan menghibur mereka. Nabi SAW di masa hidupnya punya 7 orang anak, 6 meninggal di masa hidup beliau. Nabi SAW namanya harum di Mekah, tapi begitu jadi nabi ditolak dakwanya, bahkan dari orang-orang terdekat, dari Abu Lahab, ya ini orang terdekat, pamannya sendiri, anaknya yang tadinya dinikahi oleh anak Abu Lahab, lalu kemudian diceraikan menjadi janda, kemudian juga berdakwah, meninggal istrinya di masa Mekah, pamannya menolong juga sama, hijrah ke Madinah harus dalam kondisi ketakutan, dan seterusnya sampai beliau meninggal pun masih ada saja orang-orang yang selalu mengganggu Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan, coba lihat musibahku. Maka mereka akan tahu, oh ternyata Nabi aja diuji, apalagi saya. Nah begitu. Ya. Dan ada sebuah rahasia yang luar biasa, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Artinya Allah tahu kita mampu melalui itu. Makanya ada orang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan gangguan pasangan hidupnya, anaknya, iparnya, mertuanya, lingkungannya, dan segala macam hal. Nah ini pasti akan kita lalui tentunya. Yang kelima, yakin akan ada solusinya. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asal kita mengikuti apapun yang sudah kita sebut tadi, dia introspeksi diri, ya, dia malah jadikan sebagai undangan tanda kutip, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ucapkan kalimat istirja, berharap agar meraih cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan memastikan, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kata Nabi SAW, la yagliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan 2 kemudahan. Karena Allah sebutkan dalam ayat tadi, ya 2 kali kemudahan. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kesulitan masuk ke dalam sebuah lubang, Allah akan datangkan kemudahan masuk bersamanya. Jadi tidak ada yang tidak ada solusinya. Cuma memang on proses, lagi diproses, tunggu sabar, laluin. Gunakan justru ajang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian perkataan salaf dalam masalah ini sebagai penutup, Al-Fudail bin Iyad. Dia berkata pada orang yang sibuk mengeluhkan tentang sesuatu di hadapan dia. Bagaimana mungkin engkau mengadukan yang merahmatimu? Maksudnya Allah kepada orang yang tidak memberikan rahmat kepadamu. Ada orang sibuk cerita sana, cerita sini masalah dia, sakitnya, masalahnya. Semua orang tahu masalahnya. Maka beliau menegur sambil mengatakan, bagaimana bisa kau mengeluhkan yang merahmatimu kepada orang yang tidak merahmatimu? Allah SWT merahmatimu sebenarnya. Kenapa kau keluhkan itu? Padahal dengan cobaan ini dosamu bisa bersih, peninggian derajat, dicatatkan pahala, ya kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian ulama juga mengatakan barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, seakan-akan ia telah mengadukan Robnya. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu sebagai penutup, apabila Allah telah menetapkan satu takdir, sakit, ujian, diganggu orang, utang gak bayar, maka yang paling dicintai adalah meridhoi takdirnya. Terima itu sebagai ujian dari Allah. Kemudian baru ikhtiar mencari jalan keluar. Dinukil dalam kitab Az-Zuhud punyanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Dakwah semampumu.